Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Mohon maaf, di video kali ini saya tidak bicara mengenai kapal ya, tapi saya ingin bicara mengenai lalu lintas. Karena beberapa hal saya tertarik ingin bikin konten ini. Sebenarnya sudah lama, karena saya merasakan ketika saya berjalan atau berkendara menggunakan kendaraan apapun, itu saya lihat teman-teman pengendara itu masih kurang paham dengan aturan lalu lintas. Itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir minggu ini atau akhir-akhir bulan ini pemerintah Kota Pontianak akan menerapkan namanya e-tilang. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sana itu, di lampu merah itu sudah ada kamera CCTV dan juga mungkin bisa screenshot ya, sehingga siapapun yang melanggar markah atau melanggar lalu lintas itu akan langsung otomatis kena tilang seperti itu. Nah, mungkin dua hal itu saja yang menjadi dasar kenapa saya harus membuat video ini. Semoga bisa dilihat oleh semua kalangan, atau baik pengendara maupun yang melaksanakan tata kelola ini, markah-markah jalan ini. Nanti akan saya tunjukkan di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini dulu ya, sepanjang Jalan Ahmad Yani ini dulu. Nanti saya tunjukkan markah-markah yang kurang tepat. Saya tidak mengatakan itu salah, saya hanya bilang itu kurang tepat. Mudah-mudahan jika teman-teman PU atau yang melaksanakan ini, tata kota ini, melihat video ini bisa lebih membenahinya lagi. Nah, di sepanjang jalur Ahmad Yani, nanti saya dari mulai bundaran itu, perempatan kantor DPR ya, DPRD, sampai ke Transmart, nanti saya akan tunjukkan markah-markah jalan yang kurang tepat, dan itu harus dibenahi. Kenapa? Karena kalau kita mau menerapkan aturan seperti e-tilang ini, langkah pertama harus pengendara harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan kosongan, tidak ada marka, tidak ada apa-apa lalu main tilang seperti itu. Maksud saya begitu. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan tunjukkan masing-masing di mana tempatnya atau lokasinya yang markahnya itu kurang tepat. Seperti itu. Contohnya yaitu di sini. Tapi nanti saya akan buatkan ya, kita urut dulu lah dari sana dulu ya, dari mana perempatan di kantor DPRD dulu. Nanti saya tunjukkan mana marka-marka yang kurang tepat. Oke, mohon maaf sebelumnya dan selamat menyaksikan. Nah, yang pertama adalah ini U-turn di dekat perempatan itu DPRD ini masih kurang tepat. Satu. Yang kedua dan ketiga itu ada di U-turn di depan SMP Muhammadiyah, dan juga U-turn yang ada di depan ini Mujahidin. Nah, ini markahnya masih kurang tepat ya. Ini. Jadi terutama di U-turn yang markahnya itu masih banyak kurang tepat. Itu yang kedua dan ketiga. Berikutnya adalah markah ini, markah ketika kita mau belok ya, dari jalur itu, dari Gajah Mada yang kita mau belok di sini ini. Nah, ini juga masih kurang tepat ya. Ini. Nah, markah ini kurang tepat. Teman-teman bisa lihat di depan itu. Di video kali ini saya tidak tunjukkan solusinya gimana atau kurang tepatnya gimana. Nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya. Nah, ini kurang tepat ini. Nah, lalu di sini, nah itu seperti contohnya mobil belok itu ya. Nah, itu. Ini karena markah yang salah. Kebetulan sekarang markahnya sudah tidak ada, mungkin karena terhapus karena kemarin ada pekerjaan di sini ya. Ini sudah terhapus. Nah, ini nanti kalau mau dikasih markah lagi, sebaiknya ya diskusi. Diskusi, atau paling tidak mudah-mudahan sebelum ini dikasih markah, video saya yang kedua setelah ini sudah keluar ya. Di sini kemarin ada kesalahan. Jadi saya ambil contoh misalnya mobil ini yang mau belok ke kiri. Nah, coba teman-teman lihat itu. Mobil yang mau belok ke kiri. Nah, ini. Dia dari tengah, tidak dari samping. Bagaimana jika ada motor yang mau lurus sedangkan ini jalur motor? Seperti itu, ya. Jadi ini masih kurang tepat. Saya tidak bilang salah, maaf, kurang tepat. Nah, saya sudah sampai di bundaran ini lagi ya. Sebenarnya di sini yang paling banyak nanti penjelasannya, dan yang paling banyak markah yang harus dibenahi itu adalah di bundaran ini. Kenapa? Karena
di bundaran ini adalah pusatnya tempat ya pusatnya kendaraan lalu lalang ya. Jadi terutama di jalan-jalan ini di mana di jalur yang sebelah sini dan sebelah sana. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, ini masih sering ada kendaraan yang mau muter tapi dia posisinya ada di tengah situ. Nah, itu bukan salah mereka karena mereka tidak tahu, tidak ada markah. Ya. Jadi kendaraan di tengah ini masih kadang-kadang masih ada yang muter. Padahal kalau kita atur dengan baik di sini, ini saya bicara satu lokasi ya. Sebenarnya di sana juga sama. Tapi di sini sebaiknya kita atur, kita kasih markah, kita kasih arah. Jadi yang ini nanti saya tunjukkan di video berikutnya. Nah, seperti ini. Ini sebaiknya yang tengah itu lurus saja. Khusus yang mau puter dia harus di sebelah sana. Seperti itu. Nah, contohnya mobil itu coba, mobil itu terus berarti sudah benar dia. Nah, terlebih lagi untuk yang dari sana masih banyak kesalahan itu ketika yang dari sana. Mudah-mudahan ada contoh ya, ada contoh. Dan ini bukan salah pengendara, bukan juga salah yang ngatur lalu lintas atau salah yang memberi marka. Ini masukan saja, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Hanya ya sebaiknya diatur. Karena kenapa? Karena makin berkembang Pontianak, makin berkembang, makin banyak kendaraan dan tentunya juga e-tilang apa segala macam mau diterapkan. Contohnya itu. Nah, itu. Di situ itu yang tepat dia harusnya untuk yang muter. Nah, untuk yang mau belok ke sini, dia itu harusnya di posisi mobil hitam itu. Contohnya ya. Ini kebetulan ada contoh kasus, syukur sekali ada ya. Nah, itu salah. Itu dia enggak tahu karena tidak ada markahnya, ya. Mungkin beda dengan pemain gitar ketika sudah lihai, sudah mahir, dia tidak perlu tanda di chord-chord gitar itu. Nah, ini orang yang tidak bisa main gitar, sehingga dia tidak tahu kalau itu adalah tempat, seharusnya tempat untuk yang muter ke sana. Kalau dia mau ke sini, dia harusnya ada di sebelah tengah. Seperti itu. Dan yang muter ke sana itu terus. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, dia ke arah situ, itu salah. Ya, itu salah. Salah siapa? Bukan salah dia, ya. Bukan juga salah pembeli markah. Ini salahnya karena kita belum tanggap saja. Kita belum tahu, kita belum memberikan markah di jalan kita. Seperti itu. Banyak di bundaran ini. Nah, nanti akan saya buatkan simulasi berupa gambar di bundaran ini khususnya ya. Dan juga U-turn yang sudah saya tunjukkan tadi. Itu sebaiknya bagaimana? Bukan seharusnya. Kalau seharusnya itu ya seolah-olah saya benar, yang memberi markah itu salah. Enggak. Sebaiknya bagaimana? Nanti saya akan tunjukkan di video berikutnya. Karena video kali ini saya fokus ke yang kurang-kurang tepat saja. Nanti solusinya ada di video berikutnya. Oke, kita lanjut ke area Ahmad Yani 2 karena di sana masih ada beberapa yang kurang tepat juga. Oke. Khususnya yang paling utama yaitu di bundaran ini yang perlu diperhatikan sebenarnya markah-markahnya. Oke. Nah, lalu jalur ini ya. Garis lurus ini juga sebaiknya dibenahi nanti ya. Kurang tepat. Ya. Saya katakan kurang tepat kenapa? Tidak perlu kita bedakan antara jalur motor, jalur kendaraan. Toh buktinya juga motor-motor pada lewat di jalur roda 4 seperti itu. Nah, terus ini bundaran ini U-turn ini juga kurang tepat ya. Kurang tepat karena di sini harusnya lurus. Ini ada putus di sini. Nah, lalu gimana Pak kalau yang mau ke sini, yang mau ke Honda ini? Nah, kalau mau ke Honda ini ya jangan matah begini, Rek. Muter di sana. Jadi tidak boleh habis matah gini, motong jalan, harusnya tempat U-turn dia pakai untuk masuk ke sini ya enggak boleh. Nanti itu kita benahi di sini. Nah, ini di depan kantor gubernur ya, di depan kantor gubernur dan juga di depan BI. Ini juga markahnya masih kurang tepat ya. Masih kurang tepat. Seperti ini. Ini markahnya kurang tepat. Baik di sisi sini maupun di sisi situ. Ini kurang tepat ya. Nah, kalau ini kendaraan besar sih maklum lah, dia ngambil haluannya agak jauh yang mau belok ke kiri, ke BLKI ini. Nah, untuk yang kendaraan-kendaraan, nah seperti itu, kendaraan-kendaraan itu kalau markahnya kita betul, kita bisa tilang itu. Karena dia salah, seperti itu. Nah, kemudian ini, yang di depan Polda ini ya, nah itu. Teman-teman bisa lihat, ini markahnya juga kurang tepat. Ya. Nanti saya tunjukkan di video berikutnya kenapa kurang tepat dan bagaimana solusinya ya. Nah, ini di sini. Nah, ini sebenarnya perempatan ini juga tidak perlu ditutup kalau markahnya kita atur dan tentunya kita tegakkan aturan-aturan berlalu lintas itu.
tidak perlu ini, karena ini sebaiknya memang dibuka. Kalau ini ditutup itu jadi pemborosan. Kita mau ke Serdam dari sini itu harus mutar sampai ke Transmart sana. Itu saja. Malahan di sini sekarang mau dibuat bundaran, mau dibuat U-turn di depan situ. Itu kurang efektif sebenarnya. Sebaiknya ini aja dibuka. Lalu yang terakhir adalah di sini. Seperti yang saya bilang, batas video kali ini adalah sampai di sini saja, di Transmart sini. Nah, ini adalah markah yang masih kurang tepat ya. Nah, ini adalah markah yang masih kurang tepat. Nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya kurang tepatnya kenapa. Nah, ini ada contoh ini. Nah, ini seperti ini. Ini kurang tepat ya. Sebaiknya itu orang yang mau belok kiri itu udah di sebelah kiri, di jalur kiri dari jauh itu, dari tempat pintu keluarnya Transmart itu. Dan juga di sini ya, di sini harus dikasih markah nanti. Karena ini sebagai contoh ini. Nah, ini teman-teman yang mungkin ya itu tadi bukan pemain gitar yang ahli. Seharusnya dia terus, yang berhenti itu yang dari sini ya. Di sini ada zebra harusnya. Nah, ini terus. Seharusnya dia terus. Nah, ini yang berhenti. Bukan sebaliknya. Di bundaran kita tidak mengalah kepada yang lurus. Karena yang lurus ini masuk ke bundaran. Kita yang menang di bundaran ini. Maksudnya bukan kita, yang ada di bundaran itu yang harus diutamakan. Dan di sini harus dikasih markah zebra supaya dia bisa pelan-pelan atau melihat ke arah sana, di sana ada mobil. Nah, contohnya ini. Contohnya ini ya. Nah, ini. Ini mungkin pengendara yang pinter, dia laju terus. Nah, ya seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Dan sekali lagi saya membuat video ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi untuk membenahi. Karena yang pertama, kita kota Pontianak akan makin berkembang dan makin banyak kendaraan bermotor. Yang kedua, dengan adanya e-tilang kita bisa lebih tertib. Mudah-mudahan sebelum kita melaksanakan e-tilang, sebaiknya jalur atau tempat berkendara ini atau jalan raya ini kita benahi dulu markahnya, sehingga pengguna jalan seperti saya tahu mana yang harus saya boleh lewat, mana yang saya boleh belok, mana saya yang tidak boleh motong jalan, dan mana saya tidak boleh berhenti, mana saya yang harus lurus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa, ya itu, ikon sebuah kota yang bagus itu ketika markah jalannya bagus ya. Kotanya itu akan dikatakan sebagai wah sangat rapi. Itu salah satunya adalah tata berlalu lintas ya, dan itu berhubungan dengan markah jalan. Dan info untuk teman-teman, karena yang nonton ini saya yakin bukan hanya warga Pontianak dan sekitarnya. Mungkin teman-teman dari Hulu, dari Putu Sipo, dari Sintang. Kalau mau main ke Pontianak, kita sudah punya mall bagus. Dia tempatnya di Kuburaya ya. Jadi kita ada mall namanya Daya Bumi Raya City. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan. Dan mohon maaf sebelumnya tentang video kali ini. Ya sebagai masukan saja lah, bukan menyalahkan siapa-siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.